Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Ustazah Ajanul Baiti, Ustazah Setihajirillah, dan seluruh jamaah, semoga kita senantiasa diberi kesehatan, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sa'ilin. Ibu-ibu, hari ini tanggal 5 bulan Rabiul Awal tahun 1447 Hijriah. Jadi berarti bulan ini termasuk bulan Maulid. Jadi bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, suri teladan yang baik dalam segala aspeknya. Sebab hidupnya Rasulullah itu hanya berkisar antara yang wajib dan sunnah. Wajib sunnah, wajib sunnah. Sehingga yang akhlaknya Al-Quran, kita mesti berjuang untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada hari ini saya hanya ingin mengulas sedikit ayat yang pendek, surat Al-Imran ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah Muhammad kepada kaummu. Jadi dulu yang dihadiri oleh Nabi Muhammad kan para sahabat, kaumnya yang hidup pada masa itu. Nah, setelah tidak ada Nabi Muhammad, siapa yang harus menyampaikan, mengatakan kepada umat? Al-ulama warasatul anbiya, para ulama sebagai pewaris Nabi. Jadi maknanya, kalau sekarang, para muballighah, ustaz, ustazah, kiai, sampaikan kepada jamaah, sampaikan kepada umat apa yang disampaikan oleh Allah. Nah, sebab tugas kita ini melaksanakan tuntunan Rasulullah, balighu anni walau ayat, sampaikan kepada umat walaupun hanya satu ayat yang disuruh sampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. In kuntum tuhibbunallah, kalau kalian itu betul-betul cinta Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Aku di sini adalah Rasulullah. Rasulullah. Jadi kalau kita cinta Allah, mesti ikut tuntunan Rasulullah. Kalau itu kita lakukan, yuhibbukumullah,
Allah akan cinta kalian. Jadi kalau kita mengikuti tuntunan Rasul, ittiba kepada Rasulullah, Allah akan mencintai kita. Dan yaghfir lakum dzunubakum, dosa-dosa kalian akan diampuni Allah. Nah, jadi kalau ingin dicintai Allah, ikut Rasulullah, sekaligus dapat ampunan dari Allah. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ibu-ibu, ada dua kata di sini. Hub, cinta. Cinta Allah. Yang kedua ittiba, mengikuti Rasulullah. Jadi siapa, kalau kita bertanya siapa sebenarnya yang dicintai Allah, banyak dinyatakan di dalam Al-Quran. Yang di dalam ayat ini adalah ittiba kepada Rasulullah, mengikuti Rasulullah. Di banyak ayat orang yang dicintai Allah itu Allah katakan innallaha yuhibbul muttaqin. Allah cinta kepada orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang yang sabar. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah cinta kepada orang yang adil. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah. Allah cinta kepada orang yang berjuang mati syahid dalam menegakkan agama Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah cinta kepada orang yang senang bertobat kembali kepada Allah. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Allah senang kepada orang yang memproses dirinya menjadi orang yang bersih dan suci. Itu antara lain pernyataan-pernyataan Allah yang ada di dalam Al-Quran. Banyak yang dicintai Allah. Intinya yang dicintai Allah itu adalah mengikuti Rasul. Caranya bagaimana? Berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Itu secara umum begitu. Jadi ittiba Rasul, mengikuti Rasul, berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Jadi kata Rasulullah, saya meninggalkan dua pusaka. Siapa yang berpegang teguh kepada dua pusaka itu, hidupnya tidak akan pernah tersesat. Kitabullah wa sunnatur rasulih, Al-Quran dan hadis. Kemudian Al-Quran dan hadis itu bukan umum, ya, isinya banyak. Sumber hukum yang pertama Al-Quran, sumber hukum yang kedua adalah hadis. Jadi kalau saya umpamakan Indonesia negeri yang kaya, ya, kaya dengan sumber alamnya, manusia juga banyak, tapi tidak semua kekayaan itu langsung bisa kita nikmati. Kita ambil contoh saja yang sederhana. Kalau kita mau makan, apa langsung ada makanan di atas meja? Tentu tidak. Nanam padi dulu dilakukan oleh ahli terkait dengan pertanian, petani. Nggak langsung di meja kita.
Nanti ditunggu beberapa lama, diproses sehingga ada padi. Di padi digiling jadi beras. Beras sampai di meja enggak juga. Ya, dibeli, baru dimasak, baru dihidangkan. Itu baru nasinya, belum yang lain. Itu yang sederhana. Yang lebih dalam barangkali kalau kita mau beli bensin, apa langsung bisa dinikmati kekayaan alam itu? Tidak, diproses dulu, sehingga bensin itu bisa dipakai untuk motor, mobil dan sebagainya. Oleh siapa? Oleh manusia yang punya ilmu pengetahuan. Jadi sumber alam yang begitu banyak, ada yang bisa langsung kita nikmati, air sungai umpamanya, ya, air pump pun diproses. Demikian pun kalau kita umpamakan dengan Al-Quran dan hadis, ada yang bisa kita nikmati. Apa contohnya? Baca Al-Quran 1 huruf 10, ngerti nggak nanti dapat pahala. Baca basmalah 19 berarti 190. Tetapi Al-Quran dan hadis itu ada yang sifatnya umum, tidak bisa langsung dinikmati, dijelaskan oleh hadis. Apa semua peristiwa langsung disebutkan oleh Al-Quran dan hadis? Tidak, perlu diolah dulu oleh orang yang punya ilmu, para mujtahid. Sehingga suatu ketika Mu'adz bin Jabal ketika diutus oleh Rasulullah ke Yaman, Rasulullah bertanya, "Wahai Mu'adz, ketika nanti kamu ketemu dengan suatu masalah, dengan apa kamu akan memutuskan?" Kata Mu'adz, "Tentu dengan Al-Quran ya Rasul." Apa kata Al-Quran? Ya itulah yang kami sampaikan, dengan Al-Quran itulah kami memutuskan. Lalu kata Rasulullah, terus kalau di dalam Al-Quran tidak ada, kamu memutuskan apa? Ya hadis. Terus kalau tidak ada dalam Al-Quran, dalam hadis pun tidak ada, apa jawaban bin Jabal? Ajtahidu bi ra'yi, aku akan berjihad, berjuang sekeras tenagaku dan pemikiranku, akal pikiranku akan aku gunakan untuk menemukan hukumnya suatu peristiwa. Inilah yang dijadikan landasan oleh para mujtahid untuk menemukan hukumnya suatu peristiwa yang tidak ada dalam Al-Quran dan tidak ada dalam hadis. Jadi para mujtahid berpikir sehingga muncul sumber hukum yang pertama apa? Al-Quran. Yang kedua apa? Hadis. Yang ketiga ijma. Yang keempat qiyas. Nah, ijma dan qiyas itu olahan para ulama, sehingga muncul ilmu fikih, gitu, ilmu nahwu, ilmu sharh, mustalahul hadis, ilmu badi, ilmu bayan, ilmu ma'ani, ulumul Quran, ulumul hadis. Itu olahan ulama. Jadi kalau ada yang mengatakan kita ini mesti kembali kepada hadis dan Al-Quran, sampai di mana keilmuannya untuk menjadi mujtahid? Untuk menjadi mujtahid banyak persyaratannya. Di samping mengerti bahasa Al-Quran, mengerti ulumul Quran, mengerti ulumul hadis dan ilmu alat-alat lainnya. Kalau kita di Indonesia mungkin langka. Yang jelas ada 4 imam: Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam
Ahmad bin Hambal. Itu para mujtahid yang luar biasa. Bagaimana mengikuti Nabi Muhammad? Ya kita ngerti Al-Quran, ya baca Al-Quran. Kita ngerti hadis, ikuti hadis. Terus kalau nggak ketemu, nggak menemukan hukum, iya karya-karya para ulama. Nah itu, jadi diolah oleh ulama sehingga mudah kita dapatkan. Contoh yang sederhana ibu-ibu, ada istilah rukun sholat, ada fardu wudu. Yang membagi rukun sholat sekian banyak itu siapa? Ulama. Yang membagi fardu wudu itu siapa? Ulama. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fardunya wudu. Lalu kita bertanya, ibu-ibu, kalau fardu wajib dilakukan enggak? Wajib. Terus kalau rukun wajib dilakukan apa enggak? Wajib. Kenapa wudu pakai istilah fardu? Fardu wajib, rukun wajib. Kenapa tidak pakai kata fardu saja semuanya atau kata rukun semuanya? Ada enggak dalam hadis yang membedakan? Oh, kalau fardu begini, kalau rukun begini. Tidak ada, enggak akan pernah ketemu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Ini salah satu contoh. Jadi Maulid Nabi itu kita usah mendalami peristiwa yang terkait dengan Al-Quran dan hadis. Jadi ibu sedikit, kalau fardu wudu. Kenapa disebut fardu? Wudu ibu bisa dipisah. Jadi kalau ibu wudu di rumah, cuci muka, airnya habis, lari aja ke masjid. Boleh nggak langsung diteruskan dengan tangannya? Bu, boleh nggak? Nggak usah cuci muka lagi. Ibu, gimana? Bu Tini, boleh nggak? Boleh. Boleh. Ibu cuci muka di rumah, air habis, lari ke masjid, nggak usah muka lagi, langsung tangan. Boleh. Macam disebut fardu, bagian-bagiannya bisa dipisah. Beda dengan rukun. Kalau rukun itu tidak boleh dipisah-pisah. Ibu sholat sunnah di rumah, takbiratul ihram, langsung berhenti, langsung teruskan di masjid, boleh nggak? Nggak boleh. Singkat saja, itu perbedaan kata rukun dan fardu. Apa disebutkan dalam hadis? Nggak. Disebut dalam Al-Quran? Tidak juga. Kalau ibu ingin tahu, cari di kitab-kitab kuning itu. Kasbatu saja karya Imam An-Nawawi Banten, sarah daripada kitab Safinatun Najah. Sarahnya kasbatu saja, di situ dijelaskan. Itu salah satu contoh. Jadi jangan sebentar, nggak ada contoh Nabi bid'ah. Ya ntar dulu, kamu juga bisa sholat, kalau nggak ada ulama nggak bisa sholat, nggak bisa membedakan fardu dan rukun. Contoh. Jadi Al-Quran, perhatikan sumbernya tadi apa? Al-Quran, hadis. Al-Quran, hadis dua-duanya wahyu. Ya, Al-Quran wahyu, hadis wahyu. Al-Quran ciri-cirinya bedanya apa bedanya? Kalau Al-Quran wahyu datang dari Allah melalui malaikat Jibril. Tuh, melalui malaikat
Jibril. Isi dan lafalnya, teks kalimatnya semua dari Allah. Itu Al-Quran dari Allah. Membaca pahala, baca saja pahala, ngerti nggak ngerti pahala. Kemudian apa hukumnya? Tidak bisa ditiru oleh siapapun. Sastrawan yang manapun tidak bisa niru Al-Quran. Itu ciri-ciri Al-Quran. Tapi ada firman Allah juga yang namanya hadis qudsi. Jadi hadis ini ada hadis nabawi dan ada hadis qudsi. Nanti ciri-cirinya diingat-ingat ini. Hadis qudsi itu firman Allah. Wahyu firman Allah, tetapi isinya dari Allah, rangkaian kalimatnya dari Nabi. Lalu Nabi Muhammad menyadarkan kepada Allah. Kalau kita lihat dalam sebuah hadis namanya, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, gitu. Ya, ada kata-kata seperti itu. Jadi sabda Nabi disandarkan kepada Allah. Contoh hadis qudsi. Jadi kata Rasulullah, Allah berfirman, Ana inda dzanni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Kalau hambaku berprasangka baik, maka Allah akan memberikan kebaikan. Ini hadis qudsi. Tetapi bedanya dengan Al-Quran apa tadi? Baca nggak dapat pahala seperti Al-Quran. Kalimatnya bisa ditiru oleh manusia. Itu hadis qudsi. Kalau Al-Quran karena mukjizat dari Allah itu tidak bisa ditiru oleh siapapun. Jelas bu perbedaannya. Kalau Al-Quran melalui malaikat Jibril, hadis qudsi ilham, mimpi, bukan dari malaikat Jibril. Itu hadis qudsi. Ada hadis nabawi. Hadis nabawi itu wahyu juga, karena Allah katakan, wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyu yuha. Yang dikatakan Nabi Muhammad itu wahyu, bukan keluar dari hawa nafsu, dari Allah juga. Kalimatnya, lafalnya dari Nabi, isinya dari Allah. Bedanya, kalau hadis nabawi tidak disandarkan kepada Allah, jadi murni. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak dikatakan Allah berfirman. Itu hadis nabawi. Secara singkat, mudah-mudahan bisa dipahami perbedaannya. Jadi kalau hadis qudsi disandarkan kepada Allah, tapi hadis nabawi tidak disandarkan kepada Allah, murni. Katakan sabda Rasulullah, sabda Nabi. Nah, ternyata ibu, hadis pun dibagi lagi. Yang bagi siapa? Ulama, bukan Nabi. Apalagi Al-Quran, tentu tidak. Jadi ada hadis nabawi, ada yang qauli, ada yang fi'ali, ada yang takriri. Ini bagi yang tidak paham dicatat bagus mungkin ya. Mungkin ada yang apa katanya gitu, nggak ngerti, mungkin nggak pernah dengar. Ada sebagian yang sudah paham. Hadis fi'li itu hadis yang langsung ada contoh perbuatan dari Nabi. Itu fi'li. Seperti umpamanya Utsman bin Affan ketika beliau wudu dengan benar seperti perbuatan Rasulullah, cuci tangan, basuh muka 3 kali, tangan kanan dulu 3 kali, tangan kiri 3 kali,
mengusap kepala, kaki kanan 3 kali, kaki kiri 3 kali. Jadi 3 kali mendahulukan kanan dan kiri. Tapi bapak itu kemarin Bu, tahun minggu kedua yang lalu nanya, Ustaz katanya orang wudu mendahulukan yang kanan dan yang kiri. Terus kalau hidung gimana Ustaz? Pertanyaannya, kalau hidung yang kanan kiri gimana? Kalau saya kan suka bel katanya. Jadi saya katakan ya afdalnya contohnya Nabi itu yang kanan dulu baru yang kiri. Kalau bel ya boleh, nggak apa-apa. Nah, kembali ke hadis fi'li. Lalu Utsman bin Affan mengatakan begini, ra'aitu Rasulullah tawadda'a misla wudu'i hadza. Kata siapa? Utsman bin Affan. Jadi Rasulullah beliau berwudu seperti wuduku ini. Nah, jadi itu contoh perbuatan. Itu hadis fi'li. Apalagi sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti contoh sholat yang aku lakukan, kata Rasulullah. Itu namanya hadis fi'li. Agak cepat dikit, waktunya cukup. Yang kedua hadis qauli. Hadis qauli ini berupa perkataan, bukan perbuatan. Umpamanya yang sudah dikenal, man shoma Ramadan, gitu kata Nabi, siapa yang puasa bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, ikhlas karena Allah, ingin pahala dari Allah, ingin dari Allah, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, dosanya yang lalu diampuni Allah. Itu hadis qauli, perkataan. Nah, jelas perbedaannya antara perkataan dan perbuatan. Lalu yang ketiga, takriri. Nabi diam, tidak melakukan. Ya, berarti tidak berkata dan tidak melakukan. Suatu ketika ada salah seorang sahabat yang pada waktu itu junub. Amr bin As junub, lalu tayamum, lalu jadi imam salat dengan sahabat yang lain. Dia enggak mandi, dilaporkan oleh sahabat yang lain kepada Rasulullah. Lalu kata Rasulullah, Amr, kamu itu kan junub, kok lalu kamu jadi imam enggak mandi? Lalu Amr cerita, ya Rasul, kalau aku mandi kan dingin banget, nanti sakit katanya. Sakit, makanya aku tayamum. Kan aku pernah dengar Rasul menyampaikan, katanya Al-Quran, wala taqtulu anfusakum, kamu jangan bunuh dirimu, katanya. Rasulullah enggak kasih perintah, fatahika Rasulullah, cuma ketawa Rasulullah itu. Rasulullah cuma tertawa saja. Berarti dibenarkan. Nabi enggak melakukan, Nabi tidak mengatakan, hanya ketawa. Itu namanya hadis takriri. Nah, suatu ketika Khalid bin Walid menghidangkan makanan, dok, biawak. Nah, rupa-rupanya yang lain Khalid bin Walid juga makan. Rasulullah enggak ambil makanan, sebab kalau Rasulullah itu ada hidangan, suka dia makan, tidak suka udah enggak makan. Dan Rasulullah enggak pernah mengejek makanan.
Jadi tidak dilarang itu makan daging biawak. Itu perbuatan perbuatan sahabat. Nabi nggak pernah melakukan. Itu namanya hadis takriri, bukan perbuatan Nabi, bukan perkataan Nabi. Ini yang kadang-kadang tidak dijelaskan oleh yang gampang mengatakan, oh itu bid'ah. Kenapa? Enggak ada contoh dari Nabi. Jadi tidak semua yang tidak ada contoh dikatakan bid'ah, enggak seperti itu. Selama ada dalil, ya, mungkin dalilnya umum, boleh kita laksanakan. Zikir mau 33 ada hadisnya, tasbih, takbir, tahmid 33 ada hadisnya, ikut sunnah Nabi. Tapi kalau baca 1000 boleh enggak? Boleh. Jangan langsung untuk contoh Nabi kan 33, kok baca 1000 bid'ah neraka. Enggak boleh begitu. Ya. Ini yang suka-suka membid'ahkan itu kayaknya perlu belajar lebih banyak itu. Dia hanya memahami maunya sendiri. Lalu apa kata Allah? Fa idza qadaytumus sholata, kalau kalian sudah melaksanakan ibadah salat, fadhkuru, jamaah, hendaklah kalian berzikir, menyebut nama Allah. Fadhkurullah, kalian tidak menggunakan kata tunggal, Allah menggunakan kata jamak. Fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, sebut nama Allah 1000 kali. Boleh. Jangan dikatakan Nabi enggak pernah 1000, cuma 33. Ini ada dalil yang sifatnya umum. Nah, baca Al-Quran, ada dalil dari Nabi kalau malam Jumat baca surat Kahfi. Ya, kalau baca Al-Fatihah saja dan Yasin apa lalu neraka kena bid'ah? Ya tidak begitu. Ada dalilnya yang umum. Ya, utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah Al-Quran itu, tilawatil Quran. Al-Quran bahkan yang mengatakan kapan? Kapan saja, selama di tempat yang suci. Beda dengan di tempat kotor. Tempatnya suci, mau di masjid, di rumah, baca Al-Quran 30 juz malam Jumat. Tidak hanya Kahfi, mungkin baca Al-Ikhlas saja 1000. Boleh. Jangan lalu bukan Nabi menganjurkan Al-Kahfi, ngotot dengan Al-Kahfi, kesannya yang lain bid'ah karena enggak dicontohkan Nabi. Tidak begitu. Itu memahami hadis takriri. Jadi selama ada dalil, baik Al-Quran maupun hadis, laksanakan. Ada yang dalil kadang-kadang sifatnya umum. Baik, itu mengikuti Rasul, ittiba Rasul. Nah, kalau kita ittiba kepada Rasul, mengikuti Rasulullah, apa yang akan kita dapatkan tadi? Cinta Allah. Mengikuti Rasulullah berarti kita dicintai Allah. Siapa yang dicintai Allah? Banyak tadi yang kita sebutkan, orang yang bertakwa, orang yang sabar, orang yang adil dan seterusnya, orang yang senantiasa menjalankan perintah Allah, itu disayangi Allah, diridai Allah. Jadi senang, ridha melaksanakan aturan Allah, Allah pun akan ridha, hatinya akan tenang. Radiyatan mardiyah. Nah, lalu kalau disayangi oleh Allah dapat apa? Jadi banyak rahmat Allah yang Allah berikan bagi hambanya yang disayangi. Antara lain
Orang yang disayangi Allah itu apa? Akan diberikan pemahaman dan mudah untuk mengamalkan ajaran Islam. Itu orang yang disayangi Allah itu mudah untuk paham dan mengamalkan ajaran Islam. Jadi kalau masalah dunia, Inna Allah Azza wa Jalla yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Kalau masalah dunia, Bu, semuanya dikasih oleh Nabi, oleh Allah itu. Dikasih, yang dicintai, yang tidak dicintai dikasih, semuanya makan. Tetapi wala yudiddin illa liman ahabba. Allah tidak akan memberikan pemahaman terhadap agama Islam kecuali bagi orang yang dicintai Allah. Berarti senang ke pengajian untuk memahami ajaran itu termasuk orang yang dicintai Allah, karena dia berjuang untuk memahami ajaran Islam, itu dicintai Allah. Berarti mafhum mukhalafahnya, orang yang sudah tidak ada perjuangan untuk ngaji, untuk memahami agama, ya berarti gak dicintai Allah itu. Jadi kalau ingin dicintai Allah, rajin ngaji, ya, rajin ngaji, termasuk mendengarkan apa tausiah-tausiah, nasihat-nasihat dalam peringatan Maulid Nabi. Jadi mengadakan Maulid Nabi itu ngaji, ada silaturahim. Jangan bilang Maulid Nabi bid'ah. Di situ ngaji, mengadakan peringatan Maulid Nabi ngaji kita. Yang kedua apa? Namanya disebut oleh Allah. Hei Jibril, si fulan itu aku cintai. Cintai dia. Jibril mencintai. Lalu Jibril manggil-manggil, wahai penghuni langit, si fulan itu dicintai Allah. Cintai dia. Semua penghuni langit mencintai. Lalu penghuni bumi menerima dia. Kan dicintai Allah. Nah itu. Nah kalau sudah dicintai oleh penghuni langit bumi, ya Allah, luar biasa. Apalagi nanti orang yang dicintai Allah akan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Orang yang dicintai Allah, kata Rasulullah, akan dipekerjakan oleh Allah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana Allah mempekerjakan hambanya? Kata Rasulullah, Allah akan memberikan hidayah, memberikan taufik sebelum dia mati untuk senantiasa beramal soleh. Nah, kalau sebelum mati sudah amalnya soleh, dicintai Allah, pasti wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Itu orang yang dicintai Allah. Itu salah satu di antara pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Yang keempat, orang yang dicintai Allah itu akan diuji. Nah, ini mesti kita sadari. Orang yang dicintai Allah pasti diberi ujian. Untuk apa? Untuk diampuni dosa-dosanya. Makanya Umar bin Khattab diuji oleh Allah dengan sakit. Apa yang dikatakan beliau? Alhamdulillah, aku sakit. Bos siap nggak begitu? Sakit? Ya, beda Bu. Umar bin Khattab yang sahabat Nabi, orang dicintai Nabi, matanya itu melihat beda. Kalau kita melihat nasi, makanan, ya makanan biar kenyang kan gitu, enak dimakan. Umar bin Khattab berbeda, melihat makanan
Allah Maha Pemberi rahmat yang luar biasa. Begitu melihat makanan. Bukan sekedar itu nasi makan enak, bukan sekedar itu, langsung ke puncaknya. Begitu melihat makanan, Allah Akbar, anugerah Allah luar biasa. Kalau lalu lihat batu, kalau kita lihat batu ya batu, tapi lihat batu, Allah betul-betul kuasa Allah ada, buktinya ada batu. Melihat dirinya, Allah Akbar, aku diciptakan Allah, selalu ke sana tuh melihatnya itu. Ya Allah. Jadi orang yang dicinta Allah akan diberi ujian untuk mendapatkan pengampunan dari dosa-dosanya. Makanya kalau mendapat ujian, jangan hanya mengeluh, udah serahkan kepada Allah. Kita hanya wajib ikhtiar, berdoa, terus tawakal. Yang kelima, gak usah banyak-banyak, 5 saja yang setelah ini selesai. Akan ditolong oleh Allah. Kita manusia ini semua perlu pertolongan karena lemah. Perlu pertolongan Allah. Jadi kalau orang sudah melaksanakan yang wajib dilaksanakan, ditambah dengan sunnah, terus begitu sampai aku mencintai mereka, kata Allah. Kalau aku sudah mencintai mereka, maka aku menjadi mata mereka untuk memandang. Matanya siapa? Allah. Aku akan menjadi telinga mereka untuk mendengar. Aku akan menjadi tangan mereka untuk memegang. Aku akan menjadi kaki mereka untuk berjalan. Allahu Akbar. Jadi kaki tangan kita, mata kita, pendengaran kita, Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Lalu dikatakan, fa in sa'alani la utiyannahu. Kalau minta kepadaku, sungguh akan aku kasih, akan aku beri, kata Allah. Itu orang yang dicintai Allah. Wala ista'adzani la'izannahu. Kalau dia minta perlindungan kepadaku, aku akan lindungi. Akan senantiasa mendapat perlindungan Allah, akan senantiasa mendapatkan pertolongan Allah. Yang diminta akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ibu-ibu sekedar uraian singkat mengenai surat Ali Imran ayat 31 dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya yaumul qiyamah. Amin ya mujibas sa'ilin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma habbib ilana al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilana al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna min ar-rasyidin waj'alna min as-salihin waj'alna min al-mukhlisin waj'alna min asy-syakirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadana
alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.